Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas pemikiran dari salah seorang filsuf Yunani bernama Plato. Setelah Sokrates meninggal, pemikiran-pemikirannya diteruskan oleh muridnya bernama Plato. Plato lahir di Athena. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktione. Plato adalah filsuf Yunani pertama yang menghasilkan karya-karya yang utuh. Plato juga mendirikan sekolah yang diberi nama Akademia. Banyak karya-karya Plato, diantaranya yang terkenal sampai sekarang adalah Apologia, kemudian ada Republik dan Timaios. Seperti halnya dengan gurunya, yaitu Sokrates, Plato juga mengajarkan tentang manusia. Plato mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jiwa dan badan. Demikian halnya dengan realitas yang ada, menurut Plato juga terdiri dari dua hal, yaitu dunia ide atau jiwa dan dunia materi atau jasmani. Bagi Plato, dunia ide ini merupakan dunia yang bersifat rasional, tidak berubah dan abadi, sedangkan dunia nyata atau materi adalah dunia yang bersifat sementara dan akan musnah. Dunia materi merupakan perpanjangan dari dunia ide. Oleh karena itu, Plato membedakan dua realitas atau dunia, maka ia digolongkan ke dalam aliran dualisme, serta menekankan pada ide-ide, maka Plato juga disebut sebagai perintis dari aliran idealisme. Di samping itu, Plato juga mengatakan bahwa manusia lahir mempunyai bakat atau sifat bawaan. Apakah ia akan menjadi filsuf, serdadu, atau pekerja sudah tertulis atau ditentukan sejak lahir. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Plato dimasukkan ke dalam faham determinisme atau nativisme. Artinya, manusia lahir sudah ditentukan dan mempunyai bakat masing-masing. Dengan demikian, manusia dilahirkan tidak sama, sehingga pandangan Plato ini digolongkan ke dalam paham individual difference, yaitu paham yang menganggap bahwa manusia lahir itu berbeda dengan manusia lainnya. Dalam bukunya yang berjudul Republik, Plato membedakan golongan-golongan di dalam negara atau masyarakat, yaitu terdiri dari 3 golongan. Ketiga golongan tersebut adalah yang pertama, golongan tertinggi, terdiri dari para orang bijaksana atau para filsuf, yaitu mereka yang mempunyai sifat bijaksana, fungsinya untuk memerintah atau memimpin di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu golongan pembantu, terdiri dari para prajurit atau serdadu yang berfungsi untuk menjaga keamanan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu golongan yang terendah, terdiri dari para pekerja atau petani sebagai rakyat biasa. Fungsinya untuk menyediakan pangan bagi masyarakat atau memberikan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Plato, negara yang baik harus dipimpin oleh seorang filsuf, karena filsuf mempunyai sifat bijaksana dan yang dapat memberikan arah perkembangan masyarakat. Plato juga menjelaskan tentang model negara yang ideal, yaitu model negara kota atau polis seperti Sparta dan Athena. Sparta adalah negara militer karena masyarakat Sparta adalah masyarakat aristokrasi militer. Sebagian masyarakat Sparta mengabdi pada negara sebagai tentara. Hidup orang-orang Sparta di kamp-kamp dengan disiplin militer yang ketat. Sedangkan polis Athena merupakan model negara demokrasi karena masyarakat Athena hidup dalam suatu kehidupan bersama. Semua warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang pemimpin juga dipilih oleh rakyat secara demokratis. Semua permasalahan negara seperti perundingan damai, perundingan perang, pelaksanaan pemerintahan diputuskan melalui sidang lembaga perwakilan atau eklesia. Oleh karena Plato dalam pemikirannya selalu mengutamakan pada rasio dan ide-ide, maka ia sering disebut sebagai perintis dari aliran rasionalisme dan idealisme, meskipun Plato sendiri tidak pernah menyebutkan sebagai seorang
rasionalis ataupun idealis. Perlu diketahui bahwa rasionalisme sendiri dikembangkan oleh René Descartes pada abad ke-17 dan idealisme yang dikembangkan oleh Hegel pada abad ke-19. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Plato mulai menertibkan masalah pengetahuan, di mana dalam pandangan sebelumnya, pengetahuan dianggap hanya yang dapat dilihat melalui panca indera saja. Menurut Plato, pada dasarnya ada 4 tingkatan atau jenis pengetahuan manusia. Keempat jenis atau tingkatan pengetahuan manusia menurut Plato adalah: yang pertama, pengetahuan eikasia. Pengetahuan eikasia adalah pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau gambaran. Pengetahuan eikasia berhubungan dengan kesenangan dan kenikmatan hidup manusia. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang paling rendah tingkatannya. Pengetahuan dalam tingkatan ini misalnya ketika seseorang membayangkan mempunyai mobil dan rumah mewah, sehingga khayalannya terbawa dalam mimpi. Apabila seseorang dalam keadaan sadar dan menganggap bahwa khayalan dan impiannya benar-benar menjadi suatu kenyataan, maka ia dianggap mempunyai pengetahuan khayal atau eikasia. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan pistis atau pengetahuan substansial. Pengetahuan pistis adalah pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat diindera secara langsung. Objek pengetahuan pistis disebut zoya. Karena ini pengetahuan pistis mendekati suatu kepastian yang bersifat subjektif. Pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat untuk mengetahui, misalnya mempunyai penglihatan, pendengaran, serta indera lainnya yang baik. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dianoia. Pengetahuan dianoia adalah pengetahuan yang tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Kita contohkan seperti geometri, di mana objeknya adalah matematika, yaitu sesuatu yang harus diselidiki dengan akal pikiran melalui gambar-gambar diagram, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan hipotesa. Hipotesa ini diolah terus sampai pada tahap kesimpulan. Bentuk pengetahuan dianoia adalah pengetahuan yang berhubungan dengan masalah-masalah matematika seperti dimensi, isi, luas, jumlah atau berat massa yang merupakan kesimpulan dari hipotesa dengan menggunakan akal pikiran. Oleh karenanya, pengetahuan ini disebut juga sebagai pengetahuan pikir. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah pengetahuan noesis. Pengetahuan noesis adalah pengetahuan yang objeknya tentang archai atau arche, yaitu prinsip-prinsip dasar yang bersifat epistemologik dan metafisik. Prinsip ini oleh Plato disebut dengan ide. Pengetahuan ide ini hampir sama dengan pengetahuan pikir, tetapi tidak lagi menggunakan metode dialog sehingga dapat dicapai pengetahuan yang benar-benar sempurna, yang biasa disebut dengan epistem atau pengetahuan yang benar. Pengetahuan noesis ini merupakan pengetahuan yang tertinggi tingkatannya menurut Plato. Oke, demikianlah pembahasan mengenai pemikiran dari Plato. Jangan lupa untuk lebih dimasifkan dengan membaca buku.